Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Master Nugi. Ini kita akan membahas tentang soal P3K teknis perencana ahli pertama. Ini sesuai FR ya, atau file report yang keluar pada tes P3K. Tonton terus sampai akhir, jangan di skip ya, agar kalian mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. A few moments later. Soal yang pertama, pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang penting terhadap pembangunan nasional. Sehingga selama ini pemerintah telah memberikan subsidi berupa BOS sebesar 20% dari total APBN. Maka dampak dari adanya subsidi pendidikan adalah A. Penawaran pendidikan menjadi menurun karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup. B. Permintaan terhadap pendidikan menjadi meningkat. C. Biaya pendidikan lebih terjangkau dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. D. Biaya pendidikan semakin mahal dan sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat di Indonesia. E. Tidak ada perbedaan yang signifikan karena semangat belajar siswa di Indonesia masih rendah. Di sini kata kuncinya adalah subsidi ya, yaitu berupa BOS sebesar 20%. Jadi ketika ada subsidi, baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia kesehatan, maka pengaruhnya seperti apa lah, kita harus tahu jawaban satu persatu daripada pengaruh adanya subsidi. Kita lihat dulu dari jawaban A, yang penawaran pendidikan ini menjadi menurun karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup. Padahal kan di situ pemerintah telah memberikan subsidinya sebesar 20%. Berarti ini tidak sesuai dengan konteks pertanyaan ya. Jadi ini bukan jawabannya. Kemudian kalau jawaban B ini, permintaan terhadap pendidikan menjadi meningkat. Ini juga bisa dikatakan jawaban yang tepat ya. Bisa jadi kita tampung dulu jawaban yang B ini, karena kan dengan adanya subsidi tentunya masyarakat semakin banyak yang terjun atau minat di dunia pendidikan ya, terutama masyarakat yang yang mungkin kurang mampu. Kemudian dari jawaban yang C, biaya pendidikan lebih terjangkau dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Dari jawaban C ini bisa juga ya, ini kita tampung dulu karena biayanya lebih terjangkau atau lebih murah. Jadi yang mungkin masyarakat kalangan menengah ke bawah bisa terakomodir dengan adanya subsidi ini ya, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian yang D, biaya pendidikan semakin mahal dan sulit terjangkau oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Nah, ini juga bukan jawabannya tentunya, karena dengan adanya subsidi tentunya biaya pendidikan semakin murah. Yang tadinya mahal kemudian disubsidi oleh pemerintah menjadi lebih murah atau bahkan gratis ya. Jadi D bukan jawabannya. Kemudian yang E, tidak ada perbedaan yang signifikan karena semangat belajar siswa di Indonesia masih rendah. Nah ini tentunya kan dengan adanya subsidi harus ada perubahan baik permintaan maupun penawaran ya. Nah ini tidak ada perbedaan, berarti kan bukan jawaban yang benar, sehingga jawaban yang lebih tepat adalah C ya, yaitu biaya pendidikan lebih terjangkau dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Soal nomor 2. Andi sebagai kontraktor dari CV Maju Makmur akan memperbaiki gedung balai kota pemerintah kota Surakarta yang telah rusak dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap. Baik struktur maupun arsitektur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah, disebut dengan A. Pembangunan bangunan gedung negara. B. Rehabilitasi. C. Renovasi. D. Restorasi. E. Rekonstruksi. Di sini kata kuncinya adalah akan memperbaiki gedung balai kota pemerintah Surakarta ya. Kemudian tetap dipertahankan seperti semula. Sehingga jawabannya adalah B. Rehabilitasi. Kalau pembangunan gedung negara kan seperti pembangunan yang baru ya. Kemudian kalau renovasi juga hanya memperbaiki
tertentu, kemudian restorasi juga sama, dan rekonstruksi itu ketika ada bencana atau gempa, kebakaran, itu dibangun ulang, namanya rekonstruksi. Oke, sebelum lanjut ke soal 3 ini, bisa kalian like, komen, dan subscribe serta share agar selalu mendapatkan banyak soal ilmu dari Master Nugi. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Gedung perpustakaan milik Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Batang merupakan kategori bangunan gedung negara sederhana. Hal yang menjadi klasifikasi bangunan gedung sederhana adalah A. Jumlah lantai lebih dari 2 lantai, B. Luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, C. Rumah dinas tipe A dan B atau C, D, dan E yang bertingkat, D. Luas bangunan sampai dengan 500 persegi, E. Jawaban benar semua. Jadi ini merupakan kata kuncinya adalah klasifikasi bangunan gedung negara sederhana. Mana nih jawaban yang merupakan daripada klasifikasi bangunan gedung sederhana ya? Jawaban yang tepat adalah D. Luas bangunan sampai dengan 500 meter persegi. Di sini merupakan yang sederhana ya, yaitu hanya sebatas 500 meter persegi. Kemudian lanjut soal nomor 4. Jalur lintas selatan saat ini yang membentang dari Labuhan Banten melewati Cilacap hingga Banyuwangi merupakan contoh dari A. Jalan arteri, B. Jalan lokal, C. Jalan kolektro, D. Jalan lingkungan, E. Jalan tol. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ini ya maksudnya ya, yaitu yang jawabannya adalah A. Jalan arteri, termasuk juga jalur Pantura ya. Dan jalur lintas Sumatera, lintas Bali lah, itu termasuk kategori arteri. Lanjut soal nomor 5. Seluruh kabupaten atau kota di Indonesia tentunya memiliki dokumen rencana pembangunan nasional. Di bawah ini yang tidak termasuk dokumen rencana pembangunan nasional. Maaf, ini soalnya ada yang kurang ya, yaitu ditambahi kecuali ya. Ini ditambahi kecuali. Kalau RJP daerah kan termasuk rencana dokumen rencana daerah, RKPD juga miliknya daerah, Rensta KL, nah ini ya mungkin jawabannya ini. Kemudian RPJP daerah juga miliknya daerah, RT/RW ya, ini tata ruang juga miliknya daerah, sehingga jawaban yang tepat adalah C ya, Rensta KL atau Kementerian Lembaga itu miliknya nasional ya, atau dokumen rencana pembangunan miliknya pemerintah pusat. Jadi yang lain itu milik daerah ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Master Nugi. Semoga dapat bermanfaat ilmu ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.